Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina habibina syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sama-sama kita hormati guru-guru kita yang mulia DKM Masjid Jami Al-Ikhlas Al-Ustadz Haji Zarkashi, yang mulia Wananan Sarbini, yang mulia Ustadz Mukhlis, yang mulia Ustadz Miftahul Fauzi, seluruh hadirin dan hadirat jamaah salat subuh, ibu-ibu yang sangat saya banggakan, mudah-mudahan menjadi mar'atus salihah, amin ya rabbal alamin. Kata Nabi, mar'atus salihah itu ada ciri-cirinya. Ciri yang pertama adalah in nazarta sarratka. Jadi perempuan soleha itu apabila kamu memandangnya dia menyenangkan. Yang pertama cirinya. Jadi layaknya kita misalkan punya istri, di istri kita itu setiap kali kita memandangnya itu menyenangkan. Yang kedua, ciri-cirinya mar'atus salihah adalah in amartaha ata'atka. Jika kamu memerintahnya, menyuruh-nyuruhnya, ia mentaatinya. Jadi perempuan soleha apabila diperintah dia taat kepada suaminya. Tetapi perlu digarisbawahi, taat di sini adalah sebagaimana sabda Rasulullah SAW, at-ta'atu 'alal ma'ruf. Jadi yang namanya taat kepada suami itu di dalam hal kebaikan. Kemudian ciri yang ketiga, wa in ghibta hafazatka. Ciri perempuan soleha yang ketiga, apabila suaminya enggak ada di rumah, maka seorang perempuan soleha itu menjaga kehormatan suaminya, baik menjaga harta bendanya miliknya maupun menjaga kehormatan suaminya. Jamaah rahimakumullah,
hari ini tanggal 25 Desember. Ya, ini sudah mulai mendekati daripada akhir tahun. Sekedar mengingatkan bahwa hendaknya kita tetap konsisten di dalam menjaga daripada ketaatan kita kepada Allah dan Rasul-Nya. Karena banyak sekali momen-momen atau waktu-waktu yang bisa melalaikan. Ini sudah dimulai hari Natal, ya. Sesuai dengan hari Natal ada satu hal yang perlu kita ketahui, bahwa selama ini menjadi polemik, menjadi masalah mengenai mengucapkan Natal. Ya, sedikit perlu kita ketahui bahwa sebagian besar ulama mengharamkan daripada mengucapkan Natal. Walaupun ada beberapa ulama yang membolehkan, namun sebagian besar mengharamkan dengan alasan merujuk kepada dalil Rasulullah SAW bersabda, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Siapa saja yang bertingkah laku menyerupai daripada sesuatu kaum, artinya menyerupai itu mengikuti budaya dan tradisi daripada umat lain. Maka kata Rasulullah SAW bahwa dia termasuk daripada kaum itu. Kemudian merujuk kepada dalil dalam Al-Quran, Allah berfirman dalam surah Al-Furqan ayat 72. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina la yashhaduna az-zura idza marru bil lagwi marru kiraman. Dan orang-orang yang tidak memberikan kesaksian palsu. Nah, di sini dalil yang digunakan adalah bahwa mengucapkan Natal, selamat Natal itu adalah merupakan kesaksian palsu. Karena apa? Ketika kita mengucapkan selamat, artinya kita menjadi saksi yang palsu. Karena kita meyakini tidak ada agama yang selamat selain daripada agama Islam. Ya, wa may yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Ya, siapa saja yang mencari agama selain daripada agama Islam, maka dia akan merugi, maka dia akan termasuk daripada orang-orang yang merugi. Kemudian di dalam ayat lain, innad dina indallahil Islam. Ya. Jadi sedikit saya bahas karena banyak orang yang tidak berhati-hati, ya. Jadi sebagian besar ulama mengharamkan mengucapkan Natal, dan adapun yang membolehkan daripada mengucapkan Natal itu
berdalil kepada Al-Quran surah Al-Mumtahanah ayat 8. Qala Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, la yanhakumullahu anil ladina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarru wa tuqsitu ilaihim. Jadi dalil yang digunakan adalah Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil kepada orang-orang yang tidak membunuhmu karena agama. Ya. Jadi Allah tidak melarang berbuat baik dan berlaku adil kepada orang-orang yang tidak membunuhmu karena agama dan tidak mengusirmu dari tempat tinggalmu. Nah, di sini terjadi banyak perselisihan karena mengucapkan Natal itu tidak termasuk kepada berbuat baik dan berlaku adil. Ya, karena ini sudah menyangkut kepada keyakinan. Ya. Baik jemaah sekalian, kita masuk kepada pembahasan kita. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain amin. Wa kullu man akhta'a at-tariqa dhalla wa la yanalul maqsuda qala aw jalla aradtu wa ahbabtu an ubayyina lahum tariqat ta'allumi ala ma ra'aitu fil kutubi wa sami'tu min asatidhi ulil ilmi wal hikami raja'ad du'a ali minar raghibin. Bahasan kita terakhir adalah Syekh Burhanuddin Ibrahim Az-Zarnuzi mengatakan bahwa tiap-tiap orang yang salah caranya, ya, orang yang salah jalannya adalah sesat, ya. Wala yanalul maqsuda, dan tidak akan pernah sampai kepada tujuannya. Qalla au jalla, baik itu sedikit maupun banyak. Aradtu wa ahbabtu, aku menginginkan dan aku sangat suka. An ubayyina lahum, untuk menjelaskan kepada mereka tariqat ta'alumi, cara-cara menuntut ilmu, cara-cara belajar. Ala ma ra'aitu fil kutubi, sebagaimana yang pernah aku lihat, ya, di dalam kitab-kitab. Wa sami'tu min asatidi, dan aku dengar daripada guru-guruku. Ulil ilmi, ya, ini orang-orang yang memiliki ilmu, pengetahuan, wal hikami, dan hikmah. Raja'ad du'a ali, beliau mengharapkan doa, ya. Raja'a doa ali,
Jadi Syekh Az-Zarnuji mengharapkan doa ya, minar raghibin, daripada orang-orang yang menginginkan ilmu tersebut. Fihil mukhlasin, ya, yakni dari orang-orang yang ikhlas. Ya. Jadi pengarang kitab ini mengharapkan doa daripada kita semua orang-orang yang menginginkan ilmu ini, ya, orang-orang yang mau membaca kitab ini. Jadi luar biasa ya, Syekh Az-Zarnuji ini minta doa ya. Sangat mulia, jarang terjadi seorang syekh, seorang guru minta doa ya. Yang ada biasanya kita yang memohon doa kepada masyayikh ya, kepada guru-guru ya. Apa yang beliau harapkan adalah doa yang beliau harapkan bil fauzi, dengan keberuntungan ya, bukan miftahul fauzi ya, bukan. Miftahul fauzi ini bagus ini. Miftah itu adalah kunci ya, asal katanya fataha, miftah itu kunci, pembuka. Miftahul fauzi, pembuka keberuntungan. Yang dimaksud dengan fauz di sini adalah keberuntungan, yakni bahagia, selamat di dunia, bahagia dan selamat di akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan di dalam hadisnya siapa orang-orang yang bahagia dan siapa orang-orang yang celaka. Kata beliau, alamatus syaqawah arba'atun. Jadi tanda-tanda orang yang celaka ini sudah dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Ada 4 perkara. Yang pertama adalah an-nadzaru ila man fawqahu fid dunya. Ini ciri-ciri orang yang celaka, kata Rasulullah SAW, baik di dunia maupun di akhirat. Ciri yang pertama, an-nadharu ila man fawqahu fid dunya, selalu memandang, melihat kepada orang-orang yang lebih tinggi dalam hal keduniaan. Ini ciri yang pertama orang yang celaka. Jadi kalau mau tidak celaka, kalau mau fauz, mau beruntung, berarti tidak boleh memandang kepada orang yang lebih tinggi dalam hal keduniaan, dalam hal harta kekayaan ya. Karena apa? Memandang kepada orang yang lebih di atas kita tentang keduniaan, maka akan membuat kita kufur nikmat. Sebaliknya, kalau kita memandang ya, orang kepada orang yang lebih rendah dari kita dalam hal keduniaan, dalam hal kekayaan, dalam hal harta, maka akan menimbulkan sifat syukur kepada Allah. Ya, kenapa? Karena kalau kita ngelihat orang-orang yang lebih rendah dari kita dalam hal keduniaan, ternyata masih banyak orang yang di bawah kita. Itu akan menimbulkan
rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, contohnya ternyata di bawah kita masih ada orang yang punya motor satu misal. Kadang-kadang sekarang motor itu satu rumah bisa 2, bisa 3, Pak Muji. Ya, karena kebutuhan. Ya, ada yang buat kerja, ada yang buat ngantar sekolah, ada yang buat lain-lain itu ya. Tapi ketika kita melihat di bawah kita ternyata masih ada orang yang punya motor satu dan itu berebutan. Ada kadang dipakai orang tuanya, kadang dipakai anaknya, kadang dipakai ngantar sekolah gitu. Itu akan menimbulkan kita bersyukur kepada Allah. Lalu orang yang punya motor satu ketika dia memandang ke bawahnya soal urusan dunia, ternyata masih ada orang yang tidak memiliki motor. Gitu. Yang dimaksud daripada alamat orang-orang yang celaka. Terus ke bawah ya, ketika kita melihat kepada orang-orang yang lebih rendah dari kita. Ciri yang kedua adalah an-nadharu ila man dunahu fid din. Ciri orang-orang yang celaka yang kedua adalah memandang kepada orang yang lebih rendah darinya dalam hal ibadah kepada Allah. Jadi kita nggak boleh dalam hal keagamaan ya melihat ukuran kita, barometer kita, nggak boleh orang yang lebih rendah dari kita. Jadi kalau mau selamat kita harus melihat orang-orang yang lebih tinggi dari kita kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah para guru-guru kita yang senantiasa membawa kita ke jalan yang lurus, mudah-mudahan guru-guru kita senantiasa istiqomah untuk kita contoh dan untuk kita lihat. Karena kepada siapa kita kalau mau selamat ngelihatnya kepada yang lebih tinggi kedudukannya dari kita. Ya mudah-mudahan istiqomah. Sekarang kalau ustadznya nggak istiqomah, kita mau ngelihat kemana begitu ya Pak? Ya. Karena Nabi ngajarin kita ngelihatnya kepada yang lebih tinggi kedudukannya. Istiqomah itu adalah tegak, tetap kuat berdiri tegak di dalam taat kepada Allah dan Rasulnya dalam keadaan apapun ya, walaupun berat apapun rintangannya, itu istiqomah. Tapi ada juga yang mengartikan istiqomah itu istri 3, ada yang dikontrakan, ada yang di rumah katanya. Ada juga itu yang istiqomah, bisa juga itu ya, itu adalah makna bebas ya. Tapi boleh ya Ustaz kasih boleh kan, fankihu ma taba lakum minan nisa mathna wa thulatha wa ruba. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah, kata Allah. Jadi boleh orang punya istri lebih dari 1 sampai 4 boleh. Yang enggak boleh, yang nyeleneh, yang aneh adalah yang lebih dari 4. Udah gitu bangga lagi. Ya, viral punya istri 9 gitu kan. Punya istri 13 gitu ya. Masya Allah. Kita hidup di zaman Rasulullah SAW.
nggak boleh. Ya. Karena apa? Ketika ayat tadi turun, sebelumnya memang ya Rasulullah dan para sahabat itu pada saat itu banyak istrinya. Tapi ketika turun ayat itu disuruh pilih, disuruh sisain 4, gitu ya. Nah, tetapi walaupun demikian, walaupun boleh 2, 3, 4, Allah Subhanahu wa taala mewarning kepada kita. Ya. Fa in khiftum, maka apabila kamu khawatir, takut, an la ta'dilu, tidak adil, fawahidah, maka cukup satu saja kata Allah. Nah, di sini yang dimaksud warning itu adalah bahwa yang mengatakan takut tidak adil itu adalah Allah. Jadi ukuran barometer tidak adil itu Allah yang punya. Jadi bukan kita yang bikin-bikin supaya adil gitu kan. Nah, kalau adil menurut pandangan Allah itu luar biasa, termasuk senyum sekecil-kecilnya, senyum kita itu harus sama. Kadang orang yang punya istri lebih dari satu itu kan belum tentu bisa. Ya, bisa sama, termasuk senyumnya sama gitu ya. Nggak bisa. Ya. Tapi insya Allah orang-orang yang memang mampu berbuat adil, ya silahkan begitu ya. Kemudian ciri yang berikutnya adalah orang-orang yang celaka itu dzikrul hasanati, ya, orang yang selalu menyebut-nyebut kebaikan. Ya, dzikrul hasanati wa huwa la yadri aqubilat amrudat. Jadi ada orang yang selalu saja menyebut-nyebut kebaikannya. Nah, ini celaka ini. Kata dia, nah itu masjid kalau bukan gua mah, kan kadang begitu ya kita ya. Agak beres itu kan begitu. Kalau bukan karena gua mah itu acak-acakan masjid begitu. Kadang-kadang kita suka begitu manusia. Jadi disebut aja itu soal kebaikan, dzikrul hasanat, diungkit-ungkit kebaikan. Wa huwa la yadri, padahal dia nggak tahu. Aku bilat amrudat, kebaikannya itu diterima oleh Allah atau ditolak oleh Allah. Nah, maka ini jadi pelajaran kita. Jadi kalau soal kebaikan udah aja kita lupain gitu ya. Yang kudu kita ingat-ingat makan kesalahan kita ya. Ya Pak ya. Ya Bu. Ya Bu, kalau kebaikan kita lupain bae, entong diomong-omongin sono kemari gitu. Kecuali kesalahan itu kudu kita ingat-ingat. Nah, yang keempat, ya, makna daripada fauz di sini keberuntungan, ya. Supaya kita beruntung seperti apa yang digambarkan oleh Rasulullah SAW. Nisyanud dunubil madiyah, ya. Wahia mahfuzatun indallahi. Ini ciri yang keempat orang yang celaka. Nisyanud dunubil madiyah, lupa akan dosa yang telah lalu. Wahia mahfuzatun indallah, padahal dosa itu tersimpan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini celaka orang-orang yang lupa ya akan dosa-dosanya yang telah lalu, padahal masih tersimpan dosanya, tidak terhapus. Ya.
Karena apa? Orang-orang yang senantiasa melaksanakan sholat 5 waktu, sholat Jumat dan puasa Ramadan, insya Allah itu dosa-dosa akan terhapus, dosa-dosa kecil kita. Yang lain kalau dosa besar itu harus dengan taubatan nasuha. Ya. Jadi dosa-dosa kecil kita itu ketika kita sholat 5 waktu adalah menghapus dosa. Nah ini berarti orang-orang yang lupa akan dosa berarti ya bisa dipertanyakan soal sholatnya. Ya, karena dosanya kesimpan, Pak. Ya, dosanya tidak terhapus. Ya, di dalam sabda Rasulullah SAW, beliau mengatakan, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Dan taatlah kamu kepada Allah dalam semua keadaan, dalam semua hal. Haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, dan ikut sertakanlah perbuatan buruk itu dengan perbuatan baik. Insya Allah perbuatan baik seperti sholat 5 waktu itu adalah menghapus daripada kesalahan-kesalahan kita. Jadi ada 4 perkara ya yang menerangkan mengenai orang-orang yang tidak beruntung, orang-orang yang celaka. Baik, kita lanjut. Wal khalasu fi yaumiddin, dan beliau Syekh Zarnuzi ya mengharapkan doa daripada orang-orang yang menginginkan ilmu ini. Ya, beliau ingin khalas, terbebas fi yaumiddin, di hari kiamat nanti. Artinya terbebas daripada perkara-perkara yang membuat orang sengsara. Ya, beliau terbebas. Ba'dama istakhartullaha. Jadi beliau menulis kitab ini setelah beristikharah kepada Allah. Masya Allah. Jadi beliau mengarang kitab ini sebelumnya minta petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala di dalamnya. Ya. Wa samaituhu, dan aku beri judul, aku namakan kitab ini adalah Ta'limul Muta'allimi Tariqat Ta'allum. Ta'limul Muta'allim, mengajarkan orang yang belajar, tariqat ta'allum, tata cara belajar. Wa ja'altuhu fusulan, dan aku telah menjadikan kitab ini beberapa pasal maksudnya. Faslun fi mahiyatil ilmi. Faslun fi mahiyatul ilmi. Yang pertama adalah fasal mengenai hakikat daripada ilmu. Ya. Ini beliau terlebih dahulu memberikan penjelasan mengenai pasal-pasal apa yang beliau bahas di dalam kitab ini. Ya. Fi mahiyatul ilmi wal fiqhi, ya, pasal mengenai hakikat ilmu dan fikih, ya. Wa fadlihi, dan keutamaannya. Faslun fi niyyati fi halit ta'allum. Ya, pasal yang kedua adalah menerangkan mengenai niat di dalam hal menuntut ilmu. Ya, nanti dibahas, ya. Nanti kalau kita sudah memasuki kepada bahasan-bahasan, jadi yang dia bahas di sini
beberapa pasal ya. Kemudian faslun fi ikhtiyaril ilmi wal ustadi wasyariki wathabati. Yang berikutnya kata beliau adalah fasal mengenai ikhtiyaril ilmi, memilih ilmu ya. Wal ustadi ya, jadi memilih ilmu dan memilih guru ya. Wasyarik, dan memilih kawan, wathabati, dan senantiasa sabar ya, tabah, istiqomah dalam belajar ya. Jadi kata beliau, ternyata ustadz itu harus dipilih ya. Karena itu tadi, ustadz itu adalah orang yang menjadi panutan, orang yang menjadi tempat kita bertanya hal-hal yang kita tidak pahami ya. Ustadz itu harus sedikit banyak paham ya. Bukan hanya sekedar bisa sholat, bisa doa gitu ya. Karena ustadz itu adalah termasuk daripada ulama ya. Maka ulama itu kan adalah orang-orang yang memiliki ilmu ya. Termasuk di dalamnya ustadz. Maka ustadz itu termasuk sekecil-kecil daripada pewaris Nabi. Al-ulama, apa Ustadz Mukhlis? Al-ulama'u warasatul anbiya ya, jadi pewaris para nabi ya. Jadi ustadz harus dipilih. Kalau kita terjemahkan bebas saja, ustadz itu artinya U-nya adalah ucapan, S-nya adalah sikap, T-nya adalah tindakan, A-nya adalah akhlak, D-nya adalah ditiru, J-nya adalah jamaah. Tuh, itu bebas kita, Pak Muji, kita terjemahkan bebas saja seperti itu, Ustadz tuh. Jadi ucapannya, jadi enggak sembarang ngomong kalau Ustadz mah, karena ditiru ya. Ucapannya, sikapnya, kemudian tindakannya juga, kemudian akhlaknya, adabnya ditiru ya. Maka Syekh Az-Zarnuzi di sini akan membahas ya daripada pasal tentang memilih daripada ilmu dan memilih daripada guru, memilih kawan-kawan ya. Kemudian faslun fi ta'zimil ilmi wa ahlihi. Nah, ada juga beliau menerangkan mengenai ta'zim. Ta'zim itu adalah mengagungkan ya, mengagungkan ilmu, wa ahlihi ya, dan pemiliknya. Artinya memuliakan ilmu, mengagungkan ilmu, dan memuliakan serta mengagungkan pemilik ilmu itu. Jadi memang harus dimuliakan orang-orang yang diberikan oleh Allah itu kelebihan ilmu, karena ilmu itu adalah titipan dari Allah. Maka orang-orang yang memiliki ilmu, tanggung jawabnya nanti di yaumil akhir itu lebih berat ya, karena ilmu itu ditanya ya. Lan tazula qadama abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala an arba'ati khisal. An ilmihi mada amila fihi. Di antara 4 yang akan ditanya, akan diminta tanggung jawab adalah tentang ilmu
Maka ilmu itu berat Pak, karena dititip oleh Allah ya. Maka siksanya nanti orang-orang yang lebih tahu ya, di hari akhirat itu orang yang lebih paham, lebih tahu itu lebih berat ya. Jadi kita hendaknya mengagungkan dan memuliakan orang-orang, para guru-guru kita, ulama kita yang betul-betul istiqomah, yang betul-betul jihad fisabilillah dengan jiwa, raga, harta. Karena orang itu harus cinta kepada jihad. Orang itu, hamba Allah itu harus cinta berjuang di jalan Allah. Karena ada 3 kecintaan yang tidak boleh kalah Pak. Ya, rasa cinta kita itu harus lebih tinggi kepada 3 perkara. Yang pertama, kita cinta kepada Allah. Yang kedua, kita cinta kepada Rasulullah Nabi Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, kita cinta kepada jihad fisabilillah. Nah, ini dalam Al-Quran Allah bahas ya. Jadi kita cinta yang pertama, kul, kata Allah di dalam Al-Quran, firman Allah itu kepada Nabi, katakan wahai Rasul, in kana, apabila abaukum, yang pertama bapak-bapak kamu, wa abnaukum, yang kedua anak-anak kamu, wa ikhwanukum, ya, abaukum wa abnaukum. Jadi kita cinta kepada bapak, kepada anak, kepada saudara ya. Wa azwajukum, cinta kepada istri ya. Cinta apa sama istri kita Pak? Cinta ya Pak ya. Cinta kepada anak kita cinta, kepada bapak kita cinta. Wa azwajukum, kepada istri ya. Wa asyiratukum, dan kepada keluarga terdekat. Wa amwalun iqtaraftumuha, dan cinta kepada harta ya, yang kita usahakan, harta ya, yang kita takut berkurang. Watijaratan takhshawna kasadaha, dan usaha kita, perdagangan kita yang kita khawatirkan kerugiannya. Itu kita cinta kepada harta, cinta kepada pekerjaan kita ya. Kemudian kita juga cinta kepada wa masakinu tardawnaha, dan cinta kepada tempat tinggal, cinta kepada rumah kita. Nah, itu 8 perkara. Ahabba ilaikum minallahi wa rasulullah wa jihadin fi sabilillah fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri. Maka diancam oleh Allah, diancam ya, kalau kita cinta kepada 8 perkara itu melebihi cinta kita kepada Allah, kepada Rasul, dan kepada jihad ya. Maka kita harus cinta kepada berjuang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Lanjut, wasyariki, dan memilih ustadz, memilih kawan, memilih daripada kawan-kawan, dan bersifat sabar, tabah, istiqomah, wa thabat itu. Kemudian faslun fi ta'dhimil ilmi wal ahlihi, pasal mengenai memuliakan ilmu dan memuliakan daripada pemilik ilmunya ya. Kemudian faslun fil jiddi wal muwadhabati ya, pasal yang membahas, yang menerangkan mengenai kesungguhan dan rutin di dalam belajar
wal himmah, dan punya cita-cita. Ya. Kemudian faslun fi bidayati sabaqi wa qadri, bidayatis sabaq wa qadrihi wa tartibihi. Ya. Ada juga fasal mengenai belajar itu harus dimulai dari mana gitu ya, nanti dipelajari di sini. Kemudian yang harus diprioritaskan belajar itu seperti apa yang harus diprioritaskan, wa qadrihi, dan kadarnya. Artinya kadar itu kita belajar, kalau kita belajar tentang sholat gitu ya, ya itu kadarnya harus sesuai. Ya jangan belajar tentang sholat tetapi kadar belajarnya enggak sampai penuh sehingga kita tidak paham mengenai sholat misalkan. Ya. Wa tartibihi, dan belajar itu harus tertib. Ya. Udah ya Bang? Sudah bunyi ya belnya ya? Belum? Bunyi sekali. Nanti yang kedua. Oh siap. Lanjut sedikit lagi ya, faslun fit tawakkuli. Ya, ada juga beliau menerangkan mengenai bahasan mengenai berserah diri kepada Allah, tawakal. Ya, di dalamnya nanti ada. Kemudian faslun fi waqti tahsili. Jadi pasal yang menerangkan mengenai kapan waktu yang bagus ya untuk menuntut ilmu, ya, untuk belajar, nanti dijelaskan. Kemudian faslun fi syafaqati wan nasihati. Pasal yang menerangkan mengenai tentang kasih sayang ya, syafaqah itu. Dan nasihat wan nasihati. Kemudian faslun fil istibadati. Ya, ini membahas mengenai istifadah itu adalah faidah ya. Yang membahas mengenai faidahnya. Kemudian faslun fil wara'i halat ta'lim, halat ta'allum. Ya. Jadi pasal mengenai kita itu harus bersifat wara' ya, dalam hal belajar ya, dalam hal menuntut ilmu itu harus ada sifat wara', Pak. Wara' itu kalau kita terjemahkan adalah sifat yang orang itu tekun memelihara dirinya daripada perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu wara' ya. Kesimpulannya wara' itu kita tekun memelihara diri kita ya, dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik, dari perbuatan-perbuatan maksiat, dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya wara'. Maka wara' ini adalah termasuk daripada bagian daripada takwa. Ya. Takwa itu ada satu kitab yang mengartikan takwa itu. Ya. Huruf ta-nya adalah tawaddu. Ya, orang yang bertakwa kepada Allah itu yang pertama adalah harus tawaddu, harus rendah. Ya, rendah hati, tidak sombong. Itu orang yang bertakwa. Rendah hati, tapi bukan rendah diri, Ustaz ya. Bukan rendah diri, enggak boleh kita rendah diri ya. Harus optimis gitu ya. Rendah hati, tidak sombong. Karena sombong adalah sifat yang paling harus kita hindari, Pak. Karena kalau kita Rasulullah saja mengatakan orang yang sombong la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Coba bayangkan,
Orang yang punya sifat sombong dalam hati walaupun sedikit banget gitu ya, nggak bakalan masuk surga Pak. Maka sifat sombong itu naudzubillah. Nah, karena sifat sombong itu harus kita hindari ya. Jadi jangan sampai kita sombong. Maka orang yang bertakwa itu yang pertama adalah tawaddu. Yang kedua adalah qanaah. Qafnya itu adalah qanaah. Qanaah itu adalah menerima apa-apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qanaah, menerima, ridha. Merasa cukup dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, qanaah. Kemudian wawunya adalah taqwa, wawunya adalah wara. Ya, wara tadi itu. Tekun memelihara diri dari perbuatan buruk, dari perbuatan maksiat, dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kenapa taqwa itu ada huruf iya-nya? Iya-nya itu adalah yakin. Ya, keyakinan bahwa yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada firman-Nya, ya, kepada apa-apa yang diturunkan kepada baginda Nabi kita, Nabi besar Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian faslun fima yurisul hifdha, ya, wan nisyan. Faslun fima yurisul hifdha wan nisyana. Jadi ada pasal juga yang menerangkan mengenai hal-hal yang menyebabkan kita belajar itu cepat hafal. Ya, nanti diberitahu kita caranya. Ada juga nanti menerangkan hal-hal kenapa kita cepat lupa gitu ya. Ya, hifdha wan nisyan. Wa faslun fima yajlibur rizqa wa fima yamna'u wa ma yazidu fil umri wa ma yanqusu wa ma taufiqi illa billah. Yang terakhir adalah fasal mengenai apa-apa yang bisa menarik rizki, Pak. Ya, jadi beliau juga nanti membahas ya mengenai hal-hal yang bisa menarik, yajlibur rizqa, menarik rizki, wa fima yamna'u, dan hal-hal yang bisa membuat terhalang rizki kita. Wa ma yazidu fil umri, dan apa-apa yang bisa membuat kita bertambah umur. Ya, yang bisa membuat kita panjang umur. Ya, wa ma yazidu fil umri wa ma yanqusu, dan menerangkan mengenai apa-apa yang bisa membuat umur kita itu berkurang. Ya, karena ada yazid, ada yanqus, ya. Seperti iman ya, seperti iman yazid wa yanqus, begitu ya. Kadang bertambah naik, kadang turun, ya. Tetapi perlu dipahami, ketika iman itu yanqus, turun, berkurang, artinya bukan kita enggak mau ibadah kepada Allah. Ini perlu dipahami. Karena kadang-kadang ada orang yang mengatakan imannya lagi turun, kagak mau sembahyang, Pak. Yang dimaksud hadis Nabi bukan itu ya. Ya, sejatinya iman itu naik terus, Pak. Kalau iman itu turun naik gitu ya, maka Nabi ini mewarning kita supaya jangan sampai turun, maksudnya ini sebetulnya. Kalau iman itu enggak ada yang naik, enggak ada orang-orang yang mempunyai kedudukan tinggi di sisi Allah, enggak akan pernah ada aulia Allah. Itu tidak, Pak?
Nah, kalau turun naik turun, ntar pendek ntar tinggi, ya gitu kan. Kapan sampainya kepada al-arif? Al-arif itu al-arif billah, orang yang kenal kepada Allah. Itu derajat yang tertinggi. Ini saja ya, karena waktu sudah habis. Kurang lebih mohon maaf atas segala kurangan. Al-Faqir, yang bisa saya sampaikan ini saja, yang benar dari Allah, yang salah semua kebodohan saya. Mungkin ada hal-hal yang kurang jelas dari penyampaian saya, atau ada pertanyaan seputar daripada apa yang saya terangkan pagi ini, saya persilahkan. Kalau bisa saya jawab. Kalau tidak bisa saya katakan tidak bisa, akan saya tampung. Karena bahaya kalau soal ilmu agama itu ada yang namanya ya itu. Jadi maksudnya gini, kalau kita ngajar orang, ngasih tahu orang salah gitu ya, nanti kesalahan itu akan ngumpul, Pak. Jariyatus su namanya. Ya Ustaz ya. Jariyatus su. Jadi keburukan itu akan ngumpul, Pak. Kalau kita, makanya kita nggak sembarangan kalau soal agama. Ya, kita nggak tahu ya bilang nggak tahu gitu ya. Jadi nanti akan berkumpul orang yang kita kasih tahu salah tapi dipakai gitu kan. Itu semakin banyak, itu akan berpulang kepada kita itu dosanya. Naudzubillah. Ya. Saya persilakan, Pak.